Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi bareng saya di Horizontal Story. Terima kasih buat teman-teman semua yang selama ini terus support untuk channel kita. Selalu komen, selalu tonton, selalu pantengin video-video terbaru dari kita. Saya ucapin terima kasih. Dan saya ingetin juga buat teman-teman semuanya, di 1000 subscriber kita akan ada giveaway. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, ayo buruan subscribe karena nanti akan ada giveaway di mana channel kita udah nyampe di 1000 subscriber berupa satu buah handphone Android. Siapa tahu teman-teman yang subscribe itu ya berkesempatan untuk mendapatkan handphone Android tersebut. Cerita ini berawal dari tahun 2001, di mana ada beberapa orang pemuda yang bekerja di salah satu perusahaan surveying di Kota Bogor. Buat teman-teman yang belum tahu surveying itu apa, jadi surveying itu adalah jenis pekerjaan yang bergerak di bidang pengukuran tanah. Nah, perusahaan ini tuh khusus bergerak di bidang pengukuran tanah untuk menentukan sumber air atau menentukan jarak dari sumber air tersebut ke suatu daerah tertentu. Singkat cerita, keenam orang pemuda ini mendapatkan penawaran dari perusahaan tersebut untuk melakukan surveying ke Kalimantan, tepatnya di Hutan Ulin, Mungkubaru, Marumpit, Kalimantan Tengah. Pada bulan Maret, tepatnya di tanggal 20, para pemuda ini yang berjumlah 6 orang, teman-teman, bersiap-siap untuk melakukan pemberangkatan ke Kalimantan. Dengan difasilitasi dari perusahaan tersebut, keberangkatan mereka itu menggunakan pesawat. Singkat cerita, tibalah mereka di Kalimantan, tepatnya di Bandara Iskandar. Dan mereka pun langsung dijemput oleh lokal guide di sana. Karena dari perusahaan mereka itu udah menghubungi lokal guide di sana yang memang asli orang dari sana gitu, dari Kalimantan. Setelah dijemput, mereka langsung menuju ke kota Palangkaraya. Nah, di perjalanan, keenam pemuda ini sempat bertanya ke lokal guide tersebut. Pertanyaannya seperti ini, teman-teman. Bang, sorry mau nanya nih. Kalau perjalanan kita besok dari Palangkaraya itu ke hutan Ulin berapa lama, Bang? Itu perjalanan kurang lebih 4 jam lah. Kita bisa sampai di sana, Bang. Mendengar pernyataan dari lokal guide tersebut, keenam pemuda ini tidak begitu khawatir ya teman-teman. Karena memang perjalanannya pun tidak terlalu jauh gitu, cukup ditempuh dengan waktu 4 jam saja. Dan itu menggunakan perjalanan darat gitu, cukup menggunakan kendaraan mobil. Nah, sesampainya di Palangkaraya, mereka beristirahat dulu. Karena rencana untuk melakukan surveying ini tuh akan dilakukan keesokan harinya. Jadi mereka tiba di Palangkaraya tersebut untuk melakukan istirahat dulu sebelum besokannya mereka pergi melakukan surveying ke hutan ulin tersebut. Singkat cerita, tibalah keesokan harinya. Mereka berenam itu berangkat jam 7 pagi. Nah, ditemani oleh lokal guide yang merangkap menjadi driver dari keenam pemuda ini. Setelah melewati 4 jam perjalanan itu, akhirnya mereka sampailah di tempat tujuan. Ternyata
tujuan yang ditentukan oleh perusahaan mereka itu tuh masih memerlukan waktu sekitar 4-5 jam lagi untuk tiba di tempat tujuan yang perusahaannya tentuin. Nah dari situ keenam pemuda ini pun ya mau nggak mau harus melakukan perjalanan lagi gitu kan selama 4-5 jam. Dan ternyata perjalanan ini tuh menempuh jalan air gitu. Jadi mereka tuh harus melewati sungai yang memang cukup luas dan panjang. Nah mereka melakukan perjalanan ini tuh menggunakan kapal klotok. Jadi sejenis kapal kecil ya teman-teman kalau di Kalimantan itu yang memang ya tidak begitu cukup untuk menampung banyak orang gitu, cuman beberapa orang saja. Nah menggunakanlah mereka kapal klotok tersebut untuk menyeberangi sungai yang luas dan panjang itu. Kurang lebih tepatnya di jam 3:30 sore teman-teman. Para pemuda ini tibalah di bibir hutan ulin dengan didampingi oleh pengemudi dari kapal klotok tersebut. Nah, sampai di bibir hutan ulin, pengemudi kapal ini sempat menyampaikan sesuatu ke para pemuda ini. Nanti 7 hari ke depan, saya jemput lagi di sini ya, Pan. Pagi aja lah, kira-kira jam 8 pagi. Sekali lagi saya nitipin, asup hutan ini banyak berdoa dan jangan pernah pergi kemana-mana sendirian, Ban. Baiknya selalu barengan aja, Ban, demi keselamatan semua. Mendengar penjelasan dari pengemudi kapal tersebut, keenam pemuda ini pun merasa kaget dan sedikit was-was teman-teman. Ya wajar gitu kan, karena mereka itu baru pertama kali datang ke Kalimantan dan baru pertama kali pun mereka menginjakkan kaki mereka di hutan ulin tersebut. Tanpa berpikir panjang dan mencoba menghiraukan perkataan dari pengemudi kapal tersebut, akhirnya mereka mulailah masuk ke hutan ulin tersebut. Mereka mulai mencari spot untuk mendirikan tenda karena pada saat itu situasi udah mulai sore gitu kan. Jadi mereka harus bergegas atau bersiap-siap untuk nyari spot untuk mereka mendirikan tenda untuk beristirahat. Karena memang rencana surveying itu tuh akan dilakukan besok harinya. Nah setelah mereka mencari-cari spot gitu kan, mereka mencari area-area yang aman gitu kan, dalam artian aman dari binatang gitu kan, aman untuk keselamatan mereka, dan akhirnya mereka nemulah salah satu spot di sekitaran hutan ulin tersebut. Mereka mulai mendirikan tenda, mereka mulai bersiap-siap untuk segala macamnya gitu teman-teman untuk perlengkapan mereka istirahat. Tenda yang mereka dirikan itu 2 tenda teman-teman. Nah jadi satu tenda ini tuh berisi 3 orang. Beberapa orang dari mereka tuh dibagi gitu tugas untuk sebagian mencari kayu bakar dan sebagian untuk mempersiapkan peralatan-peralatan untuk mereka makan dan minum dan yang lain-lainnya. Setelah menuju malam, itu ya teman-teman mungkin tahulah suasana malam di hutan itu seperti apa gitu kan. Mereka pun ya sama mendengarkan ya suara-suara binatang, mendengarkan hal-hal yang memang belum pernah mereka dengar gitu kan selama ini, karena toh mereka baru pertama kali gitu kan injakkan kakinya di hutan. Mereka mendengar suara-suara binatang, suara-suara yang memang ngebikin mereka jadi seram gitu kan, jadi agak makin ketakutan teman-teman. Nah dari situ keenam pemuda ini tuh melakukan diskusi atau pembicaraan. Nah isi pembicaranya itu seperti ini teman-teman. Gimana nih kalau menurut gua mendingan kita giliran jaga aja lah per 2 orang. Siapa dulu 2 orang yang jaga, nanti udah 3 jam diganti lagi sama siapa. Terus aja kita giliran kayak gitu sampai ke subuh. Ya biar yang tidur pun kan pada nyenyak juga lah.
ngeri-ngeri juga ini di sini. Hasil dari diskusi tersebut, akhirnya para pemuda ini menyetujui untuk 2 orang jaga malam selama 3 jam gitu kan. Dan setelah beres 3 jam, 2 orang ini membangunkan 2 orang yang berikutnya untuk jaga di 3 jam kemudian. Singkat cerita, malam tersebut dilewatilah oleh para pemuda ini. Dan keesokan harinya mereka bergegas atau bersiap-siap untuk melakukan pekerjaan mereka. Tepatnya di jam 6 pagi, mereka mulai bersiap-siap. Mereka membawa alat-alat yang memang disediakan oleh perusahaan mereka. Pada jam 6 pagi tersebut, mereka mulai berjalan menuju lokasi atau titik koordinat yang pertama, yang ditentukan oleh perusahaan mereka. Alat-alat yang mereka bawa ya alat-alat surveying teman-teman, seperti theodolit, total station, kompas, dan yang lain-lain. Memang itu alat-alat yang diperlukan oleh surveyor gitu kan. Setelah sampai di titik koordinat yang pertama, kerjaan yang mereka lakukan adalah menentukan atau mengamati struktur atau kontur sebuah tanah di hutan tersebut. Apakah memang tanah tersebut datar atau miring atau memang tidak rata gitu kan, atau ada bukit-bukit yang memang harus mereka pelajari atau teliti lebih dalam lagi. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka melakukanlah pekerjaan mereka yang pertama di hari yang pertama pula gitu kan. Setelah selesai di titik koordinat yang pertama, akhirnya mereka balik lagi lah ke tenda mereka gitu kan, untuk ya beristirahat, karena keesokan harinya mereka pun harus melanjutkan ke titik koordinat yang kedua dengan tujuan. Jadi mereka itu tuh setiap kali pindah koordinat itu mereka pun harus pindah dengan tenda mereka. Jadi keesokan harinya tuh mereka mau menuju ke titik koordinat yang kedua, itu mereka harus ya pindah juga tenda mereka gitu kan, karena ya tidak mungkin gitu teman-teman mereka melanjutkan ke koordinat yang kedua yang notabene itu jaraknya ya pasti lebih jauh dari koordinat yang pertama. Masa ya mereka harus bolak-balik gitu kan, dengan jarak yang ditempuh oleh mereka ya sekitaran ya hitungan kilometer gitu, dengan jalan kaki pula. Makanya mereka setiap kali menuju ke koordinat yang berikutnya itu mereka harus pindah tendanya juga ke koordinat yang memang mendekati ke koordinat tujuan yang berikutnya. Akhirnya mereka ya singkat cerita istirahatlah di hari pertama mereka kerja itu gitu kan. Dan malam itu terlewati seperti biasa gitu, mereka harus giliran jaga setiap 3 jam sekali, yaitu 2 orang, 2 orang, 2 orang lagi, seperti itu. Nah, malam pertama atau malam kedua mereka lewati itu ya berjalan dengan lancar dan memang tidak ada apa-apa, cuman suara-suara binatang atau suara-suara di hutan tersebut yang memang ya udahlah, mereka pun di hari pertama memang udah mengalami gitu kan hal-hal tersebut. Nah, keesokan harinya mereka bersiap-siaplah untuk membereskan tenda mereka dan alat-alat mereka, karena mereka harus pindah ke titik atau ke spot yang memang mendekati ke koordinat yang kedua, teman-teman. Mereka mendirikan lagi tenda seperti biasa, mereka mempersiapkan lagi peralatan mereka makan, istirahat, dan yang lain-lainnya. Nah, tepatnya di jam 8 apa jam 9 itu kan mereka udah mendirikan tenda seperti biasanya. Nah, mereka melanjutkan lagi lah perjalanan ke titik koordinat yang kedua. Itu pekerjaan mereka pun sama gitu kan, di titik koordinat yang kedua tersebut ya sama apa yang mereka lakukan di hari pertama gitu, untuk meneliti
kontur dari tanah tersebut untuk meneliti apakah ada kemiringan, apakah memang tanah itu rata atau tidak, atau memang ada bukit gitu. Nah, sama halnya yang mereka lakukan di hari kedua itu seperti hari pertama mereka. Jadi mereka itu harus meneliti 5 titik koordinat yang ditentukan oleh perusahaan mereka tersebut. Jadi mereka setiap kali nyampe di titik koordinat yang berikutnya itu mereka harus pindah lagi tendanya. Karena yang tadi saya sampaikan teman-teman, gak mungkin kan mereka harus bolak-balik ke tenda yang memang udah ditentuin gitu kan, tempatnya itu di salah satu spot, tetapi mereka harus menempuh jarak yang ya lumayan jauh gitu kan, kilometernya. Jadi mereka melakukan itu tuh ya seperti itu, ya sampai ke 5 kali pindah tenda. Singkat cerita, tibalah mereka di hari keempat, tepatnya di malam hari ya mereka melakukan istirahat seperti biasa gitu teman-teman, dengan melakukan rutinitas malam hari mereka gitu kan, berdasarkan hasil diskusi mereka di hari pertama. Mereka jaga 2 orang selama 3 jam secara bergiliran. Akan tetapi di hari ketiga ini atau di malam yang keempat berarti teman-teman ya, di malam yang keempat ini mereka mendengar sesuatu yang memang di luar dari perkiraan mereka. Mereka mendengar suara obrolan perempuan, teman-teman. Jadi suara obrolan tersebut itu bukan dari 1 atau 2 orang perempuan. Jadi ini seperti ada sekelompok perempuan yang lagi ngobrol atau berbincang. Nah, obrolan yang para pemuda ini dengar dari wanita yang ada di hutan itu tuh mereka nggak paham apa yang wanita-wanita ini obrolkan, karena dari bahasanya pun bukan bahasa Indonesia. Jadi memang itu kayak seperti bahasa yang memang salah satu suku atau mungkin di Kalimantan, dan memang ya bahasanya nggak dipahami oleh pemuda-pemuda ini gitu kan. Nah, dari situ keenam pemuda ini kebetulan belum istirahat, teman-teman. Jadi memang 2 orang kan berjaga karena giliran untuk 3 jam itu. Nah, akan tetapi 4 orang yang lainnya itu memang belum istirahat atau belum tidur. Mereka masih duduk-duduk di dekat api atau perapian atau api unggun yang mereka bikin gitu kan di malam hari itu. Keenam orang pemuda ini pun sempat tatap-tatapan teman-teman, karena mereka itu kaget. Baru pertama kali selama 4 malam di hutan tersebut mereka mendengar suara perempuan, suara obrolan perempuan dari kelompok yang memang ya lumayan agak banyak gitu, yang ngobrol seperti itu. Mereka saling tatap-tatapan dan mereka pun mengiyakan. Mereka berenam itu mendengar suara obrolan perempuan tersebut. Dan akhirnya salah satu dari pemuda ini tuh sempat mengeluarkan omongan seperti ini, teman-teman. Lu semua denger kan suara cewek barusan yang ngobrol itu? Gue ini penasaran banget Ini kayaknya deket-deket di sekitaran tenda kita nih. Gimana kalau menurut gue kita bertiga yang nyari, nah 3 orang yang sisanya ya mereka diam aja untuk jagain tenda. Gimana kalau gitu? Akhirnya mereka menyetujui untuk mencari sumber suara obrolan perempuan tersebut, teman-teman. Dan akhirnya mereka dibagi menjadi 2 tim. 3 orang yang pertama itu yang akan mencari sumber suara tersebut. Mereka akan mencari di sekitaran area tenda yang mereka tempati.
Jadi mereka akan mencari tidak terlalu jauh dari area tenda mereka, mungkin akan sekitaran di area tenda mereka untuk mencari sumber suara obrolan perempuan tersebut. Nah, 3 orang yang kedua itu mereka yang akan tetap stay atau tinggal di tenda. Melalui beberapa menit, sekitar 30 menit, untuk 3 orang yang pertama ini tidak menemukan apa-apa. 3 orang yang pertama ini yang sempat mencari sumber obrolan perempuan ini balik lagi lah ke tenda mereka. Dan ternyata hasilnya mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak menemukan sekelompok orang atau mereka tidak menemukan perempuan yang memang sedang berkemah lah istilahnya atau bermalam di hutan tersebut, itu tidak ada sama sekali teman-teman. Nah, dari hasil tersebut, keenam pemuda ini akhirnya merasa was-was dan sedikit khawatir juga. Karena yang mereka pikirkan pada saat itu adalah ya mungkin suara tersebut itu bukan suara dari manusia. Yang mereka pikirkan pada saat itu ya mungkin suara tersebut itu muncul dari ya penunggu dari hutan tersebut, yang mungkin makhluk lain gitu kan yang ada di hutan tersebut. Intinya pemikiran mereka pada malam itu tuh bercampur aduk teman-teman. Dan ya mau gimana lagi gitu kan, akhirnya mereka pun saling menguatkan satu sama lain. Karena ya ini pekerjaan kan tinggal sisa 2 hari ke depan lagi untuk menuju titik koordinat yang keempat dan yang terakhir itu titik koordinat yang kelima. Dan pada akhirnya mereka pun melewati malam tersebut ya dengan perasaan was-was dan memang ada sedikit penasarannya juga gitu teman-teman dari mereka. Dan akhirnya tibalah di pagi hari, di keesokannya. Nah, mereka harus bergegas lagi, harus bersiap-siap lagi untuk menuju ke titik koordinat yang keempat. Mereka melakukan ya persiapan, mereka beres-beres, mereka ya ngebongkar tenda mereka dan akhirnya mereka menujulah ke koordinat yang keempat. Sampainya di koordinat keempat, ya mereka melakukan pekerjaan mereka seperti koordinat-koordinat yang sebelumnya. Mereka melakukan tugasnya dan mereka pun berhasil mencatat beberapa hasil survei mereka di tanah tersebut. Nah, koordinat keempat mereka lewati dan akhirnya ya mereka baliklah ke tenda gitu kan untuk ya melakukan rutinitas seperti biasa untuk istirahat, untuk makan dan untuk tidur. Tibalah di malam hari. Di malam hari yang kelima berarti teman-teman. Di malam hari yang kelima itu mereka mendengar suara perempuan yang di malam sebelumnya teman-teman. Jadi di malam yang kelima ini mereka mendengar lagi suara perempuan. Yang bikin berbeda, suara perempuan ini bukan lagi obrolan. Akan tetapi suara perempuan ini yaitu suara tertawa. Jadi mereka mendengar suara tertawa perempuan gitu yang sedang ya gimana kalau perempuan yang lagi asik ngobrol dan ketawa gitu. Yang lagi bercanda dan ketawa renyah teman-teman. Suara tertawanya itu sangat nyaring terdengar oleh mereka teman-teman. Jadi seolah-olah suara itu tuh dekat di sekitar mereka. Ada gitu kan, nggak jauh dari mereka. Dan mendengar suara tertawa perempuan tersebut, akhirnya mereka berenam setuju untuk mencari tahu sumber suara tertawa tersebut. Berbeda dari malam sebelumnya, yang asalnya 3 orang gitu kan yang mencari sumber suara perempuan ini. Nah, di malam itu mereka berenam
bareng-bareng mencari sumber suara perempuan yang tertawa tersebut. Ya, perasaan mereka pasti kan campur aduk. Penasaran ada, was-was ada, takut pun ada, teman-teman. Tapi mereka mencoba memberanikan diri demi keselamatan mereka. Dan akhirnya mereka mulailah mencari sumber suara perempuan yang tertawa itu. Setelah melakukan pencarian selama kurang lebih 1 jam, teman-teman. Dan akhirnya mereka pun sama seperti malam sebelumnya. Pencarian mereka tidak menghasilkan apa-apa. Mereka tidak menemukan sumber suara perempuan yang ketawa tersebut, teman-teman. Jadi mereka mencari selama 1 jam itu ya tidak membuahkan hasil apa-apa. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk balik lagi lah ke tenda mereka. Yang mereka bikin kaget, teman-teman, sesampainya di tenda mereka, mereka melihat peralatan mereka itu berantakan. Mulai dari peralatan makan, peralatan tidur, ataupun peralatan surveying mereka, itu semua berantakan. Di situ mereka berenam sangat-sangat kaget dan ya terheran-heran. Ini kenapa bisa berantakan seperti ini peralatan mereka. Mereka cek gitu kan untuk peralatan makan, peralatan surveying mereka, peralatan istirahat. Ternyata memang tidak ada yang hilang satupun. Karena kan yang mereka khawatirkan peralatan surveying mereka ada yang dicuri atau diambil oleh seseorang kan. Ya mereka sempat kepikiran ke situ juga, teman-teman. Tapi setelah mereka cek dari peralatan yang berantakan itu ya nggak ada satupun yang hilang. Mereka cek satu persatu ternyata masih ada. Ini ternyata masih komplit. Dan memang itu cuman berantakan aja. Nah dari situ mereka semakin was-was, semakin ketakutan, dan semakin ya pemikirannya makin nggak karuan, teman-teman. Dan di malam itu pun keenam pemuda ini tidak tidur sama sekali. Untuk melewati malam tersebut mereka ya tanpa tidur, tanpa istirahat. Karena teman-teman bisa bayangin bagaimana perasaan mereka setelah ngelihat peralatan di sekitaran tenda mereka itu berantakan. Setelah melewati malam tersebut, itu tidak berjalan lancar, teman-teman. Dalam artian, di malam itu tuh, dalam ya mereka nggak tidur sama sekali itu tuh, masih dihantui atau diteror suara-suara perempuan. Mereka itu mendengar suara perempuan yang makin parah. Di sini saya bilang makin parah itu karena mereka sesekali mendengar suara tangisan perempuan. Bukan lagi tertawa-tertawa, teman-teman. Yang mereka dengar selama semalaman itu mereka nggak tidur itu mendengar suara perempuan yang menangis. Jadi suara ini tuh beberapa menit ada, beberapa menit kemudian hilang. Jadi gitu, suaranya itu hilang, ada lagi, hilang, ada lagi. Yang bikin ya mereka makin nggak tenang, gimana mau istirahat. Nah itulah di situ mereka berenam itu nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur sama sekali. Dan akhirnya malam tersebut dilewatilah oleh pemuda ini, teman-teman. Sampai di pagi hari mereka pun harus bergegas untuk menuju ke koordinat yang terakhir, yaitu koordinat yang kelima, teman-teman. Dan akhirnya mereka pergilah ke koordinat yang terakhir. Sampainya di koordinat terakhir, ya mereka mendirikan kembali tenda mereka untuk istirahat, gitu kan. Mereka mendirikan seperti biasa kayak hari-hari sebelumnya. Dan mereka pun melakukan pekerjaan mereka di titik koordinat yang terakhir pun sama seperti di titik-titik koordinat yang sebelumnya.
Mereka melakukan surveying seperti biasa, melihat atau mengecek kontur tanah seperti apa, dan ya intinya koordinat yang terakhir itu mereka lalui dengan lancar. Mereka mendapatkan hasil yang memang yang mereka harapkan gitu kan, yang perusahaan butuhkan pada saat itu. Dan akhirnya pekerjaan mereka selesailah di sekitaran pukul 3 sore, teman-teman. Mereka balik lagi ke tenda mereka untuk beres-beres tenda mereka, teman-teman. Jadi mereka balik lagi ke tenda itu tuh bukan untuk istirahat, karena kan ini koordinat terakhir. Jadi mereka balik lagi ke tenda mereka itu tuh untuk beres-beres lagi tenda mereka, untuk balik lagi ke spot awal mereka pertama kali masuk ke hutan tersebut. Karena keesokan harinya mereka itu bertemu dengan pengemudi kapal. Jadi mereka udah janjian untuk ya pulang lah, intinya seperti itu. Akhirnya mereka kurang lebih menempuh jarak atau waktu sekitar 1,5 jam. Akhirnya mereka sampailah di spot awal. Mereka pertama kali masuk ke hutan tersebut. Mereka mendirikan lagi tenda, mereka mempersiapkan lagi peralatan mereka, karena ya yang tadi saya bilang, mereka perlu 1 malam lagi nih untuk ya dijemput oleh pengemudi kapal. Mereka mendirikan tenda, prepare untuk peralatan makan dan yang lain-lainnya. Nah, melihat persediaan air sudah menipis, salah satu dari dari 6 pemuda ini tuh sempat ngomong seperti ini, teman-teman. Ini persediaan air kita tinggal dikit lagi nih. Ini nggak akan cukup sampai besok pagi. Gimana kalau lu berdua ngambil tuh ke sungai yang di bawah itu tuh? Bawa tuh jerigennya. Dan pada akhirnya 2 orang dari 6 pemuda ini mengambillah 2 jerigen yang berukuran 5 liter, teman-teman, untuk ya diisi persediaan air mereka. Dan kedua pemuda ini akhirnya pergilah ke sungai terdekat di dekat ya tenda mereka gitu. Nah, sesampainya di sungai, yang bikin mereka kaget, mereka menemui seorang wanita yang sedang mencuci. Mencuci di sini itu bukan mencuci pakaian biasa, teman-teman. Tapi yang 2 pemuda ini lihat, seorang wanita ini tuh sedang mencuci kayak kain, beberapa potongan kain gitu, teman-teman. Tapi bukan pakaian. 2 pemuda itu melihat seorang wanita ini mencuci ya potongan-potongan kain seperti itu. Nah, dari kedua orang pemuda ini, akhirnya salah satu dari mereka memberanikan dirilah untuk nyamperin ke itu wanita, ke itu perempuan. Dan ditanyalah gitu kan perempuan tersebut, asal dari mana? Dan anehnya, perempuan tersebut tidak menjawab pertanyaan dari salah satu pemuda ini. Perempuan tersebut cuman ngasih senyuman aja, teman-teman, ke pemuda yang bertanya ini. Nah, dari situ kedua pemuda ini ya udahlah ngisi gitu kan jerigen mereka dengan air untuk persediaan mereka. Nah, salah satu dari kedua pemuda ini bergegaslah untuk balik lagi ke tenda dengan mengajak salah satu temannya lagi gitu kan. Nah, kan tetapi salah satu temannya ini tuh malah menyuruh teman yang satunya lagi untuk pergi duluan ke tenda. Karena dia bilang, karena dia masih penasaran dengan itu perempuan gitu kan. Penasaran di sini ya ini jam 5 sore, teman-teman. Dia nyuci ya nyuci kain sendirian gitu. Maksudnya dia penasaran ya pengen tahu gitu. Apakah memang di sini ada daerah atau ada kelompok orang-orang tertentu gitu kan yang berdiam di hutan ulin itu. Nah, pemuda itu ya berinisiatif seperti itu. Makanya nyuruh ke temannya yang satu lagi untuk duluan. Nanti saya menyusul, katanya seperti itu.
Ya udahlah, teman yang satunya lagi ya tanpa ambil pusing, akhirnya dia duluan membawa satu jerigen. Duluan lah menuju ke tenda. Sesampainya di tenda, keempat orang temannya atau keempat pemuda yang ada di tenda ini yang menanyakan gitu kan dengan omongan seperti ini. Si Anto kemana? Kan tadi lu pergi berdua sama si Anto. Dia masih di bawah tuh. Tadi pas gua ke bawah masih Anto, gua kaget ngelihat ada cewek lagi nyuci. Nah si Anto dia penasaran, ya pengen nanya-nanya lah itu cewek dari mana. Kan selama kita di sini aja nih udah 6 hari kita nggak nemuin orang. Ya, makanya dia penasaran, pengen ya nyari tahu aja itu cewek. Setelah mendengar penjelasan dari temannya ini, akhirnya keempat pemuda yang ada di tenda itu memutuskan untuk ya udahlah menunggu teman yang satunya lagi yang sedang mengambil persediaan air. Setelah melewati sekitar 1 jam lebih teman-teman, yang mereka dapati itu ternyata teman yang satunya lagi itu tidak kunjung balik lagi ke tenda mereka. Nah dari situ kelima pemuda ini memutuskan untuk balik lagi ke sungai. Mereka pergi berlima, sesampainya di sana mereka dikagetkan dengan keadaan tidak ada siapapun di sungai tersebut. Temannya pun gak ada, perempuan yang lagi nyuci kain pun gak ada. Bahkan jejak langkah dari orang atau perempuan tersebut atau bahkan temannya pun itu mereka tidak menemukan di sekitaran sungai tersebut. Jadilah mereka pun perasaan makin khawatir, makin was-was akan temannya itu. Karena nggak ada, mereka berasumsi temannya hilang gitu kan. Dan akhirnya kelima pemuda ini mencarilah teman yang hilang itu di area atau di sekitaran sungai itu. Dengan meneriakkan nama temannya itu, dengan mencari jejak-jejak kaki temannya itu, tapi memang hasilnya pada saat itu mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka tidak menemukan teman mereka yang satunya lagi. Sampai waktu mereka lalui dan akhirnya menuju semakin malam teman-teman di hutan tersebut. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk balik lagi ke tenda mereka. Karena memang ya di situ suasana udah makin malam. Mereka ya khawatir juga akan keselamatan mereka. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk balik lagi ke tenda dengan perasaan masih ya bercampur aduk teman-teman. Karena ya teman yang satunya lagi ini belum ketemu. Mereka balik lagi ke tenda, mereka bersiap-siap lah untuk ya mungkin istirahat, meskipun memang ya nggak bisa istirahat juga ya teman-teman, tapi ya setidaknya kan karena di malam sebelumnya mereka nggak tidur sama sekali, pasti ada rasa capek, ada rasa lelah juga. Nah mereka melalui malam tersebut itu sama seperti malam-malam sebelumnya yang sempat saya jelasin. Jadi mereka bergiliran untuk jaga malam. Nah mereka mulailah bergiliran untuk jaga malam selama 3 jam sekali. Nah akhirnya singkat cerita malam tersebut mereka lewati. Keesokan harinya mereka bangun di sekitaran jam 8 pagi teman-teman. Dengan melihat keadaan sekitar teman-temannya itu memang ya nggak ada teman yang satunya lagi. Dan akhirnya mereka pun bergegas untuk bersiap-siap menuju ke bibir hutan. Karena di awal itu kan mereka udah sempat janjian sama pengemudi kapal bahwa mereka itu akan dijemput di sekitaran pukul 8 atau setengah 9. Akhirnya mereka ya mau nggak mau gitu kan harus bergegas dulu untuk ya beres-beres tenda mereka, peralatan makan, istirahat, peralatan surveying mereka. Mereka beres-beres tenda peralatan mereka, akhirnya menujulah mereka ke bibir hutan tersebut dengan tujuan gitu kan. Bukan berarti mereka meninggalkan teman yang satunya lagi, bukan teman-teman. Tapi kelima pemuda ini
ya bertujuan untuk menemui dulu pengemudi kapal tersebut untuk meminta bantuan, atau mungkin bisa pengemudi kapal itu mungkin lebih tahulah sekitaran hutan tersebut gitu kan, area-area mana yang mungkin pengemudi kapal itu lebih paham. Nah, tujuannya ke situ sih teman-teman. Dan akhirnya kelima pemuda ini menujulah ke bibir hutan. Dan benar gitu, tidak jauh dari bibir hutan itu mereka sudah mendengar suara kapal jemputan mereka. Dan akhirnya ya si pengemudi kapal itu ya menyampeриlah ke mereka dengan bertanya gitu kan, ini kenapa cuman berlima? Kan asalnya kalian itu berenam. Nah, akhirnya salah satu dari pemuda ya yang 5 pemuda ini bilanglah ke pengemudi kapal ini keadaannya seperti apa pada saat itu, pada malam itu, atau di hari kemarin itu seperti apa kejadiannya. Dan disitulah pengemudi kapal sempat keluar lagi omongan seperti ini teman-teman. Dari awal kan saya sudah peringatkan kalian, ini hutan keramat. Kalian harus selalu barengan, jangan pisah. Tapi kalian hanya dengar omongan saya. Setelah mendengar omongan dari pengemudi kapal, ya kelima pemuda ini cuman terdiam teman-teman. Dan ya salah satu dari 5 pemuda ini ngomonglah ke pengemudi kapal ini dengan ya meminta bantuan untuk ya bareng-bareng mencari teman yang satunya lagi yang hilang di sungai. Dan akhirnya pengemudi kapal ini pun yang menyetujui untuk membantu kelima pemuda ini mencari temannya yang hilang itu. Akhirnya mereka mencari, menyusuri sungai-sungai di sekitaran hutan tersebut dengan meneriaki nama dari teman yang hilang ini gitu. Meneriaki namanya, terus kelima pemuda ini pun dengan memasang mata gitu kan, dengan ya ke segala penjuru gitu kan di sekitaran sungai tersebut. Tapi ternyata memang hasilnya sama sekali tidak menemukan teman yang hilang itu. Setelah melakukan pencarian sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah teman-teman, akhirnya kelima pemuda ini memutuskan untuk balik lagi ke kota Palangkaraya teman-teman, dengan tujuan untuk lapor ke perusahaannya, untuk menelepon ke perusahaannya bahwa apa yang mereka alami, apa yang terjadi oleh teman mereka. Sedikit informasi teman-teman, ini kejadian di 2001. Nah, mereka itu dibekali alat komunikasi yang seadanya. Nggak ada alat komunikasi yang memadai atau canggih gitu istilahnya. Jadi nggak ada kayak satelit telepon atau mereka bisa ngasih informasi keluar itu dengan mudah, itu nggak ada teman-teman. Jadi mereka cuma dibekali oleh perusahaan tersebut ya walkie-talkie itu buat mereka alat komunikasi selama di hutan. Selebihnya mereka nggak dikasih atau nggak difasilitasi alat komunikasi yang memadai gitu untuk menginformasikan ke luar. Nah, pada akhirnya mereka menujulah ke kota Palangkaraya. Dan ya sesampainya kota Palangkaraya, mereka itu menelepon ke perusahaan mereka. Dan salah satu dari pemuda ini yang bilang ke perusahaan tersebut dengan omongan seperti ini teman-teman. Selamat siang Pak, saya mau laporan. Salah satu rekan kita Pak si Anto hilang di hutan Ulin. Tadi kita udah berusaha nyari sebelum kita pulang, pakai perahu tuh, bareng-bareng semuanya, tapi nggak ketemu juga. Kita mohon bantuannya Pak secepatnya Pak. Kita khawatir sama keadaan si Anto. Mendengar laporan dari salah satu pemuda tersebut, akhirnya pihak perusahaan mencoba menghubungi pihak local guide yang ada di daerah tersebut teman-teman. Dengan tujuan ya perusahaan tersebut menanyakan gitu kan, solusi apa yang terbaik dengan keadaan seperti ini.
akhirnya ya lokal guide pun ya sempat dengar cerita tersebut, karena kan penjemputan mereka dari bibir hutan Ulin itu tuh menuju ke perjalanan darat menuju ke kota Palangkaraya ini kan menggunakan lokal guide yang tadi di awal, teman-teman. Nah, sepanjang perjalanan itu pun kelima pemuda ini sempat yang ngobrol-ngobrol dengan si lokal guide ini. Nah, dan akhirnya lokal guide ini menyarankan ke perusahaan tersebut untuk menemui lah kepala adat di daerah tersebut, mungkin di daerah hutan tersebut ya teman-teman. Untuk ya setidaknya ya kepala adat mungkin lebih tahu di situ seperti apa gitu kan, dan ya mencari tahu keberadaan teman mereka yang hilang gitu. Singkat cerita, akhirnya lokal guide dan kelima pemuda ini menemuilah kepala adat yang ada di sekitaran hutan Ulin tersebut. Mereka pergi ke kepala adat tersebut dan menceritakan kronologi yang terjadi atau kronologi yang mereka alami di hari kemarin. Dan kemudian kepala adatnya balik nanya lah ke lima pemuda ini. Kepala adat bertanya, teman kamu hilangnya dari kapan? Nah, kelima pemuda ini menjawab, teman kita hilang dari kemarin, Pak. Kemudian kepala adat bilang ke lima pemuda ini bahwa untuk mencari seseorang yang hilang itu harus dalam hitungan ganjil, teman-teman. Jadi dalam hitungan hari yang ganjil. Jadi kan temannya ini hilang kemarin. Berarti kepala adat itu bilang ke lima temannya ini untuk mencari temannya yang hilang itu di hari ketiga, kelima, ketujuh atau seterusnya. Jadi dalam hitungan ganjil, teman-teman. Mendengar penjelasan dari kepala adat tersebut, ya akhirnya kelima pemuda ini yang menyanggupi meskipun dengan perasaan khawatir dengan keberadaan temannya mereka itu yang hilang entah kemana. Dan akhirnya kepala adat pun menyampaikan gitu kan, ya mudah-mudahan di hari ketiga pun teman kalian udah bisa ketemu. Kan tetapi di hari ketiga tidak kunjung ketemu, ya kita harus coba di hari kelima, di hari ketujuh, dan di hari seterusnya dalam hitungan ganjil. Dan pada akhirnya tibalah di hari ketiga. Mereka pun pergi ke hutan Ulin. Kelima pemuda, lokal guide, dan kepala adat tersebut itu mereka pergi menuju ke hutan Ulin dengan menggunakan 2 kapal klotok. Sesampainya di hutan Ulin, kepala adat ini menanyakan ke 5 pemuda tersebut area atau daerah sungai tempat terakhir temannya yang hilang ini. Dan akhirnya kelima pemuda ini menunjukkanlah ke kepala adat tersebut sungai terakhir temannya hilang itu. Sesampainya di sungai tersebut, kepala adat melakukan beberapa ritual kecil sesuai adat dan kepercayaan mereka gitu teman-teman. Dan kepala adat setelah melakukan beberapa ritual kecil itu sempat memanggil nama dari temannya yang hilang ini, dari teman kelima pemuda yang hilang ini. Kepala adat memanggil nama temannya yang hilang ini atau teman dari kelima pemuda ini sebanyak 11 kali, teman-teman. 11 kali kepala adat ini memanggil nama pemuda yang hilang itu, dan akhirnya ini yang bikin kaget, teman-teman. Si pemuda yang sempat hilang itu tiba-tiba muncul dari dalam hutan Ulin tersebut. Sontak kelima pemuda yang ada di situ kaget melihat temannya yang hilang tiba-tiba muncul.
dari dalam hutan. Melihat seperti itu, kepala adat menyampaikan hal seperti ini, teman-teman. Hei kalian, udah jangan banyak ditanya dulu apa-apa. Udah, biarin aja. Ajak dia, buat naik ke perahu. Mandi, sudah saya mandiin. Baru kita tanya-tanya. Ayo, cepat. Mendengar perintah dari kepala adat tersebut, akhirnya kelima pemuda ini pun ya bergegas menuju kapal dan kembali ke rumah kepala adat. Sesampainya di rumah kepala adat, temannya yang hilang ini pun dikasihlah air doa dari kepala adat tersebut dan disuruh minumlah oleh pemuda yang hilang ini. Setelah beres minum air doa dari kepala adat, tak lama kemudian si pemuda yang hilang ini disiram oleh air doa dari kepala adat yang memang udah disediain. Setelah disiram oleh kepala adat, tidak lama dari situ, si pemuda yang hilang ini tuh seolah-olah jadi kayak habis bangun tidur, teman-teman. Jadi dia itu kayak kaget ngelihat sekitaran, ngelihat kelima temennya itu ya kaget gitu kan. Dan akhirnya dari situ si pemuda yang hilang itu langsung merangkul kelima temannya itu. Ya ada terharunya juga, ada sedihnya juga dari temannya yang hilang ini tuh ya merangkul kelima temannya itu. Nah dari situ kepala adat menyuruh ke pemuda yang hilang ini ya suruh ganti pakaian dulu gitu kan sebelum menceritakan apa nih yang terjadi, apa nih yang dialami oleh pemuda tersebut. Dan akhirnya pemuda itu selesai ganti baju gitu kan, mengering ya udah tenang lah istilahnya gitu kan. Dan akhirnya dia pun bercerita seperti ini, teman-teman. Gini Pak, sore itu waktu saya di sungai itu mau ngambil air, saya minta ditinggal sendiri. Sudah itu perempuan itu melihat natap mata saya. Gak lama dari situ saya benar-benar gak ingat saya ada di mana. Saya gak ingat sama teman-teman saya. Beneran semuanya itu saya gak ingat, kayak kosong gitu Pak. Gak lama dari situ saya tiba-tiba kayak gak tahu kebangun kayak apa, tapi udah kayak ada di ruangan gitu ya, yang ya ruangan gelap gitu. Tapi itu ngebentuk kayak apa, kayak kerajaan atau apa. Tapi semua di dalamnya itu isinya itu perempuan Pak. Semuanya pakai baju merah. Ada juga gitu kan yang berdarah, yang kukunya pada panjang. Itu yang saya ingat. Gak ada kesannya, saya gak ingat apa-apa lagi yang terjadi. Tapi saya ngerasa semua itu kayak singkat Pak, kayak sebentar banget. Makanya saya kaget. Tadi teman-teman ngomong kalau saya itu udah 2 hari ngilang. Astagfirullahaladzim. Mendengar cerita dari pemuda tersebut, bisa kita asumsikan teman-teman bahwa pemuda tersebut tuh ya mungkin hilang karena dibawa oleh ya sosok goib yang berada di hutan tersebut. Dia dibawa ke alam lain gitu kan, ke alam goib atau dibawa ke alam sebuah kerajaan gitu. Jadi bisa kita asumsikan seperti itu. Dan akhirnya singkat cerita, keenam pemuda ini pun ya berterima kasih lah. Yang pertamanya ke kepala adat di daerah tersebut. Yang keduanya mereka berterima kasih ke lokal guide gitu kan, yang ya sejauh ini ya bisalah menunjukkan jalan menuju ke kepala adat seperti itu. Setelah dari situ akhirnya mereka berenam bergegaslah pulang menuju ke
kota Bogor, teman-teman. Oke teman-teman, sekian untuk video di kesempatan kali ini. Sedikit cerita dari kita teman-teman. Anto, seorang pemuda yang hilang di hutan Ulin, Kalimantan Tengah tersebut, itu adalah saudara dari kolega kita di Bogor. Poin yang bisa kita ambil dari cerita ini teman-teman, di mana ada seseorang yang lebih paham, seseorang yang lebih mengetahui daerah atau suatu daerah tersebut, atau ya orang lokal dari daerah tersebut menasehati kita, itu alangkah baiknya kita ikutin dan kita dengarin teman-teman. Karena ya mereka lebih tahu gitu kan keadaan di sekitaran tersebut seperti apa. Mereka lebih paham akan daerah tersebut seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita ikutin, kita turutin. Karena ya bisa jadi gitu kan, dimana kita tidak mematuhi salah satu tempat atau daerah, ya itu akan berakibat yang memang tidak kita inginkan teman-teman. Balik lagi ke dimana bumi dipijak, ya di situ langit harus dijunjung teman-teman. Jadi di sini dimanapun kita berada atau di suatu daerah yang baru kita datengin, yaitu di situ budaya di situ kita harus hormatin, adat di situ pun kita harus hormatin. Oke teman-teman, sekian dari saya. Pesan terakhir dari saya, tetap semangat untuk beribadah dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Saya Devri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.